Timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert sebentar lagi akan melakoni laga hidup mati di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga tersebut, Zhaichess dan kawan-kawan akan menghadapi timnas Cina di awal bulan Juni 2025 ini. Tentu hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Selain memiliki misi balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama lalu di China, timnas Indonesia juga dituntut mencuri poin penuh agar dapat menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Memang kalau kita lihat dari rekor 5 pertemuan terakhir, timnas Cina terlihat lebih unggul jauh daripada skuad merah putih. Terpantau sampai saat ini, timnas China mampu memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali dan hanya sekali meraih hasil imbang. Namun meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus tetaplah optimis. Dengan skuad elit yang dimiliki saat ini, diyakini dapat mengalahkan timnas Cina di hadapan ribuan supporter sendiri. Kemudian selain itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menegaskan kalau saat melawan Cina dan melawan Jepang di bulan Juni ini, ia tidak akan menambah pemain baru, melainkan mempercayai dengan skuad yang ada saat ini. Sekedar informasi bahwa saat melawan timnas Cina nanti, timnas Indonesia tidak akan diperkuat 2 pemain andalannya, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain itu mengalami akumulasi kartu kuning saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Bahrain di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di saat melawan timnas Cina di bulan Juni ini? Dan berikut ini merupakan potensial starting line up timnas Indonesia versus timnas China di laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi timnas Cina di 5 Juni mendatang, formasi 3-4-3 akan tetap menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dengan menempatkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama bagi skuad merah putih. Jika Martin Paes absen melawan Cina nanti, maka ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk membuktikan kemampuannya dalam debutnya bersama timnas Indonesia. Soal kualitas, Emil Audero tidak kalah jauh dari Martin Paes. Dengan mempunyai tinggi badan 192 cm, Emil Audero memiliki kelebihan dalam duel udara. Selain itu, pemain asal Palermo ini mempunyai refleks yang sangat cepat dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Ia juga memiliki kemampuan memainkan bola dengan passing yang akurat yang membuat Emil Audero dapat diandalkan dalam permainan dari bawah untuk melakukan build up dari bawah. Dengan pengalaman yang dimiliki, Emil Audero diharapkan mampu tampil ciamik di laga debutnya melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Justin Hubner dari Wolves, dan Zhaichess dari Venezia FC. Rizky Ridho kembali tampil menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan timnas Garuda. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho pemain yang tidak kenal menyerah. Selain itu, Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia ketika melawan timnas Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi dalam melawan Bahrain kemarin. Ia mencatatkan 2 tackle bersih yang membuat timnas Bahrain semakin sulit untuk melakukan penyerangan. Pertama, langsung menyambar pemain timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan yang kedua, ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan timnas Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Zhaichess menjadi benteng terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Zhaichess lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Zhaichess juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Zhaichess juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain timnas Cina.
Sedangkan untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda saat ini. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat beberapa kali pemain asal FC Copenhagen itu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu tampil konsisten dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan timnas Cina nanti, nama Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama dan tidak akan pernah tergantikan di posisi ini. Sedangkan untuk sektor gelandang tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Haye. Joy Pelopesi sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomaleska itu. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi, permainan Tom Haye akan lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi di sektor back pun seakan ada pelapis karena Joy Pelopesi jadi orang pertama yang mengantisipasi permainan lawan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh pemain baru Meliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Di laga menghadapi timnas Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan bakal absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Jika Meliano Jonathan resmi bergabung dengan skuad Garuda, maka pemain ini wajib starter saat melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal FC Utrecht ini. Sedangkan Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni 2025 mendatang. Sedangkan Ole Romini akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Meliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun di sisi kanan kiri. Ole Romini juga disebut sebagai sosok striker yang dicari skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol bagi timnas Indonesia. Ole Romini diharapkan kembali tampil gemilang di saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di lini depan skuad Garuda. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Cina yang berpotensi bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.